Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tahu semua kan kita kesini untuk apa? Kita bakalan adakan konseling kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Diawali dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, Lala silahkan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi hari ini kita bakalan laksanakan konseling kelompok. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu bakalan sampaikan dulu nih, apa tujuan dari pelaksanaan konseling kelompok kita hari ini. Nah, tujuan umumnya itu yang pertama adalah dengan konseling kelompok ini, kita ini bisa mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Nah, masalahnya kita di sini kan adalah prokrastinasi ya. Kemudian yang kedua adalah menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Nah, kemudian tujuan secara khususnya adalah nanti setelah mengikuti konseling kelompok ini, Ananda-nandaku sekalian diharapkan mampu mengonsepkan manajemen waktunya dengan baik sehingga dapat mereduksi perilaku prokrastinasinya. Kemudian yang kedua, Ananda juga mampu mengatur dengan baik setiap rutinitas produktif yang dilakukan tanpa melewatkan satu rutinitas apapun. Kemudian yang ketiga adalah Ananda semua diharapkan mampu menunjukkan dirinya bahwa telah mampu mengendalikan dan mereduksi perilaku prokrastinasinya itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu perlu sampaikan bahwa di dalam proses konseling ini kita diatur oleh asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Apapun informasi pribadi yang Ananda sampaikan itu tidak bakalan keluar dari ruangan ini, hanya kita semua yang tahu nantinya. Jadi kemudian yang kedua adalah kalian harus terbuka, jangan ada yang tertutup ya, karena tidak bakalan selesai, kita tidak bisa menemukan solusi untuk permasalahan Ananda semua kalau tidak ada yang terbuka. Santai saja. Kalau takut masalahnya sampai keluar, tidak bakalan. Kita semua di sini dilindungi oleh asas kerahasiaan. Oke, jadi hari ini topik yang bakalan kita bahas pasti berkaitan dengan prokrastinasi. Nah, temanya itu teknik pemodelan sebaya untuk mengatasi prokrastinasi akademik dengan manajemen waktu yang baik. Nah, di sini Ibu sudah tentukan kontrak waktunya itu 60 menit. Apakah Ananda semua setuju dengan kontrak waktu yang sudah Ibu tetapkan? Ya, kenapa Ananda Lala? Mohon maaf Bu, mungkin kalau alokasi waktunya 1 jam, saya tidak bisa Bu, karena ada kegiatan lain setelah ini. Bagaimana kalau Ibu kurangi waktunya menjadi 1 kali 45 menit? Ya Bu, setuju Bu. Oke, semua sudah setuju ya. Jadi kontrak waktunya kita 1 kali 45 menit. Nah, adapun kegiatan konseling kelompok yang bakalan kita laksanakan hari ini, yang pertama, nanti Ibu bakalan sharing-sharing sedikit tentang apa itu prokrastinasi dan penyebabnya, dan kemudian kita diskusi bersama, kita cari tahu kenapa nih Ananda semua bisa melakukan prokrastinasi. Nah, kemudian nanti juga ada sesi sharing-sharing dengan kakak kelas kalian kan? Kalian kenal nih, Saudara Andi As'ad. Kebetulan dia juga ketua OSIS dan dulu pernah juga menjadi konselingnya Ibu karena bermasalah di prokrastinasinya, tapi alhamdulillahnya dia bisa mengatasi, makanya kita mau sharing sama dia. Oke. Selanjutnya sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, mungkin lebih baik kita kenal-kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan temannya. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari ketua OSISnya dulu. Boleh Bu, boleh. Oke, ketua OSIS dulu. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Asih. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andi As'ad Fatan dari jurusan IPA, itu IPA 2, kelas 12 ya. Mungkin teman-teman semua juga sudah kenal saya. Dan ya,
nanti akan ada sesi sharing-sharing seperti kata Ibu Asih mengenai pengalaman saya sewaktu menjadi pelaku prokrastinasi akademik ini. Jadi mungkin Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, sudah kenal semua kan? Siapa tadi namanya? Kak Oke, supaya nggak usah panggil Kak kayaknya, supaya lebih dekat toh panggil nama Asad aja. Oh ya, Oke. baik Bu. Oke, dari Gunung Hitam dulu. Baiklah, halo teman-teman semua. Hai. Nama saya Nur Naratul Ulia. Biasa teman-teman lain panggil saya Lala. Saya dari kelas 11 IPA 1. Halo semuanya. Oke, yang di sebelahnya bagaimana? Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fahmi, biasa dipanggil Mimi, dari kelas 11 IPA 3. Halo Mimi. Halo Mimi. Oke, di sana. Baik, perkenalkan nama saya Putri Salsabila. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Caca. Saya dari jurusan Bahasa kelas 10. Nah, di sini saya juga menjadi ketua organisasi dari Sanitari. Halo Caca. Caca menari bola tinggi. Berarti Caca pintar menari ya. Boleh diajar. Yang terakhir siapa? Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Nabila, teman-teman, biasa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 11 IPS 1. Halo Nabila. Oke, jadi di sini beda-beda ya. Ada yang dari IPA, ada yang dari kelas bahasa, ada yang dari kelas IPS. Dan ada juga yang enggak satu angkatan ya. Jadi sudah kenal semua kan? Kenal Bu. Oke, karena tadi kita sudah saling kenal mengenal, sudah tahu nama temannya siapa dan dari kelas mana, kita bakalan melangkah pada sesi berikutnya. Nah, apakah Ananda semua sudah siap nih untuk melaksanakan inti dari konseling kelompok kita hari ini? Siap Bu. Oke, kita masuk ya ke tahap inti. Jadi Ibu refresh dulu nih ingatannya Ananda semua. Prokrastinasi itu kan sudah tahu kan? Adalah kebiasaan yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau dalam hal ini tuh tugas-tugasnya Ananda. Semisalnya tugasnya ini masih ada 2 minggu, tapi Ananda ada waktu luang hari ini tapi ditunda lagi karena bilang oh masih lama, dan pada akhirnya sampai mau deadline baru kepepet untuk kerja dan hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak dikerjakan tugasnya. Nah, kalau untuk penyebabnya ini kan bervariatif ya, tergantung. Ada orang yang memang menunda karena ada kegiatan yang urgen atau bagaimana, tapi ada memang yang karena ya memikirkan bahwa waktunya masih lama, jadi untuk apa dikerjakan lebih awal begitu. Mungkin Ibu mau dengar dulu nih alasannya semua kenapa prokrastinasi dan sampai di tahap yang tinggi prokrastinasinya. Dari sini dulu. Nabila kenapa bisa prokrastinasi? Penyebabnya apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Tidak ada Bu, karena selalu gak tidur Bu. Tidur saja. Aduh, jadi kalau di rumah itu cuma tidur. Iya Bu, cuma tidur. Jadi kalau mau kerjakan tugas itu bagaimana? Mau deadline Bu, mau kumpul baru dikerja Bu. Jadi kalau misalnya Nabila kerja tugasnya mau deadline, itu tugasnya bagaimana? Apakah bagus atau mungkin asal jadi saja atau bagaimana? Asal jadi Bu. Itu yang nggak boleh ya. Kalau dari saudari Caca nih, bagaimana Caca? Kenapa bisa prokrastinasi? Mungkin bisa sharing sama temannya. Baik teman-teman, di sini saya kan sebagai ketua dari ekstrakurikuler sanitari. Nah, di sini saya itu biasa menunda-nunda tugas saya dikarenakan saya sibuk di ekstrakurikuler saya karena saya juga sebagai ketua. Nah, di jadwalnya sanitari ini Senin, Rabu, Kamis. Nah, di sini 3 hari ini termasuk mata pelajaran yang gurunya aktif memberikan tugas. Nah, biasa kalau misalnya ada event atau lomba-lomba, saya biasa tidak masuk di pelajaran yang ketiga ini, Senin, Rabu, Kamis. Biasa itu pas hari H yang dikumpul, biasa itu saya baru tahu kalau ternyata di hari itu ada tugas. Jadi biasa tidak masuk nilai saya. Biasa juga ada juga guru memberikan saya tambahan waktu. Jadi sehingga menumpuk tugas dan saya ini sudah kebingungan kerja. Biasa juga tidak kerja mata pelajaran 1 hari. Oke, jadi kalau Caca karena sibuk ya berorganisasi,
Selanjutnya kita ke Mimi nih. Bagaimana Mimi? Kenapa bisa melakukan prokrastinasi? Kalau saya tuh Bu, sampai prokrastinasi gara-gara suka scroll TikTok sampai lupa waktu Bu. Sama suka nonton drakor. Oh. Ini tidak produktif ya, bukan kegiatan produktif. Nah, kalau saudari Lala bagaimana? Baik Bu, jadi begini, saya suka dengan semacam dunia luar atau kayak nongkrong-nongkrong sama teman kayak gitu Bu. Jadi, ketika saya nongkrong sama teman itu, saya jadi lupa dengan tugas Bu. Itu deadline-nya sebentar lagi ataupun masih lama, saya tidak peduli akan itu Bu. Oke, jadi begitu. Oke, jadi kalau Ibu dengar semua jawaban yang Ananda sampaikan itu rata-rata yang tidak bisa memanage waktunya ya. Tidak bisa bedakan mana kegiatan yang produktif sama tidak. Tidak masalah sih sebenarnya kalau kalian kayak mau keluar nongkrong atau bagaimana, tapi itu bukan yang harus diutamakan karena yang kalian utamakan ya tanggung jawabnya kalian, kerja tugas, belajar. Oke, nah sebelum Ibu persilahkan Anak As'ad untuk sharing-sharing, Ibu sampaikan dulu nih. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi prokrastinasi. Mungkin Ananda mau coba. Yang pertama itu, Ananda ini harus tahu apa sih tujuannya Ananda itu dikasih tugas sama gurunya mungkin. Nah itu yang harus Ananda tahu. Kemudian yang kedua itu, kalau misalnya kan biasa Ananda ini tidak kerja tugas karena berpikir susah, tunggu dulu temanku selesai dulu. Jangan. Sederhanakan pemikiran-pemikiran itu. Kemudian yang ketiga itu selalu evaluasi diri. Misalnya dalam satu hari ini evaluasi kegiatan saya Pak hari ini sudah produktif atau belum. Apa saja saya kerja dari mulai bangun sampai kembali lagi ke kasur. Apakah sudah betul atau tidak. Nah itu perlu dievaluasi. Kemudian yang keempat adalah selalu bersikap realistik. Nah kemudian yang kelima apa? Manajemen waktu. Nah ini yang paling bermasalah di Ananda semua, manajemen waktunya yang tidak ada. Tidak bisa membedakan mana kegiatan-kegiatan yang produktif sama yang tidak. Kemudian yang keenam adalah kalau misalnya perlu diadakan reward sama punishment supaya Ananda ini tidak prokrastinasi. Misalnya nanti kalau Ananda sudah nanti kan setelah konseling ini pasti kalian akan mencoba untuk mengatasi prokrastinasinya. Nah, kalau misalnya Ananda bisa mengatasi sedikit demi sedikit, berikan reward pada dirinya Ananda, entahkah mungkin beli makanan kesukaannya atau apa itu. Kalau misalnya Ananda justru melakukan prokrastinasi lagi, kasihkan punishment, hukuman untuk dirinya Ananda. Mungkin itu bisa membantu. Kemudian yang ketujuh adalah selalu bersikap positif. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang seperti Ananda tadi bicarakan itu kayaknya memang positif, menghibur, tetapi pertanyaannya, apakah itu ada pengaruhnya untuk masa depannya Ananda, hari esoknya Ananda? Kan tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah kemauan untuk berubah. Saya rasa Ananda hadir di sini, di ruangan ini, mengikuti konseling kelompok karena ada kemauan untuk berubah. Kan? Oke. Jadi sudah tahu nih, apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya bisa mengatasi prokrastinasi. Yang menjadi intinya adalah manajemen waktu. Oke. Ibu melangkah dulu ke saudara As'ad ya, kita persilahkan kakaknya dulu sharing-sharing tentang pengalamannya nih. Oke, silahkan Ananda As'ad. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Asih selaku pemimpin kelompok dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Dan ya, terima kasih juga Ibu atas wadahnya bisa sharing-sharing ke teman-teman semua mengenai bagaimana cara saya itu pas menjadi pelaku prokrastinasi dan bagaimana cara saya keluar dari pelaku atau perilaku prokrastinasi ini. Dan ya, tadi telah teman-teman jelaskan mengenai beberapa alasannya mengapa melakukan prokrastinasi, dan jujur alasan teman-teman semua ini hampir pernah menjadi penyebab saya melakukan prokrastinasi. Mulai dari alasan saudari Nabila mengatakan bahwasanya dia lebih suka tidur daripada mengerjakan tugas. Saudari Caca yang mengatakan dia menjadi ketua ekstrakurikuler dan itu menjadi alasan mengapa dia menunda tugasnya. Dan ya jujur saya kan juga sekarang menjadi ketua organisasi, ketua OSIS. Dan ya memang berat, menjadi ketua itu memang berat. Karena kita punya yang namanya amanah, tanggung jawab yang perlu diemban dalam menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Dan memang itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita melakukan prokrastinasi. Kemudian saudari Mimi juga mengatakan scroll TikTok.
atau nonton drama Korea. Mungkin juga saya kurang lebih seperti itu, tapi saya itu lebih ke arah Instagram, scroll Instagram, Facebook, dan juga mungkin bermain game ya, Mobile Legend. Ya, anak muda, namanya anak muda, banyak teman-teman nongkrong, sama seperti saudari Lala katakan, itu lebih suka lupa waktu karena nongkrong dengan teman-temannya. Dan ya, itu dia menjadi alasan saya dulu mengapa nongkrong itu menjadi salah satu penyebab saya, karena saat nongkrong pastilah ada teman yang ajak, ayo mabar ya, login. Dan ya, mau tidak mau kita harus istilahnya mau tidak mau kita harus turut ikut permintaannya teman tak, kalau mau main game apa dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu dia penyebab. Kemudian, tapi yang paling berpengaruh saya menjadi prokrastinasi itu saat bermain game. Itu salah satu pengaruh yang paling membuat saya mengapa melakukan prokrastinasi. Mengapa saya bisa keluar dari prokrastinasi ini, bagaimana saya bisa membebaskan diri dari pelaku menunda-nunda, ya karena mengikuti proses konseling dengan konseling kelompok dengan Ibu Asi. Dan kebetulan Ibu Asi juga yang menjadi pemimpin kelompok pada saat itu, pada saat saya kelas 10 kalau tidak salah. Dan ya, banyak laporan yang didapatkan Ibu Asi dari wali kelas, guru mata pelajaran. Saya itu jarang mengajukan tugas karena beberapa alasan tadi yang saya telah jelaskannya. Teman-teman perlu ingat itu, jangan jadikan ruang BK ini menjadi ruangan yang menyeramkan hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Karena jujur saya awalnya begitu, saat dipanggil ke ruang BK, saya tidak mau, saya berusaha menghindar. Berapa kali saya dipanggil, 3 kali dipanggil, saya tidak mau, saya menghindar. Kenapa? Karena saya takut nanti saya diapa-apain di guru BK, mungkin dicukur rambutnya, didisiplinkan, dipanggil orang tuanya dan sebagainya. Dan alasan itu terbantahkan karena saya sudah masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan alhamdulillah dalam proses konseling kelompok itu ada banyak perubahan yang saya dapatkan dari proses konseling kelompok, terutama mengenai masalah saya prokrastinasi. Ibu Asi dulu itu melakukan yang namanya teknik Johari window saat melakukan yang namanya proses konseling kelompok. Dan saya ada ber-8 kalau tidak salah itu hari. Teman-teman saya juga dalam proses konseling kelompok. Dan nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya keluar dari yang namanya prokrastinasi akademik atau perilaku menunda-nunda dan mengerjakan tugas ataupun hal lainnya. Dan saya ingat itu pada saat saya melakukan proses konseling kelompok itu menggunakan time management 4D, teknik time management 4D oleh Ibu Asi sebagai pemimpin kelompok saat itu. Mungkin sebelum saya jelaskan nanti bagaimana cara saya menggunakan teknik itu, saya dulu kembalikan ke Ibu Asi selaku pemimpin kelompok dalam menjelaskan bagaimana itu time management 4D ini. Oke, makasih ya As'ad. Oke, sebelum As'ad ini jelaskan bagaimana diimplementasikan, mungkin Ibu dulu jelaskan ya apa itu time management 4D. Oke, jadi di sini anak-anak, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah kotak. Ini kotak time management 4D. Nah, di sini ada penting, mendesak, terus ada kegiatan yang penting, tidak mendesak, ada juga yang kegiatan tidak penting tapi mendesak, ada kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kita masuk dulu ke kolom pertama. Nah, kalau kegiatan yang penting dan mendesak itu seperti apa? Misalnya Anda semua mau belajar, kerja tugas. Nah, itu semua kegiatan penting dan mendesak dan harus itu diselesaikan. Kemudian yang kedua, penting tidak mendesak seperti apa? Olahraga, membaca, itu penting. Tapi tidak terlalu mendesak, artinya bisa ditunda. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Misalnya apa? Misalnya teman-teman mungkin terima telepon itu tidak terlalu penting, Ji. Tapi harus segera diangkat kan? Atau teman-teman terima SMS. Atau mungkin ada rapat dan pertemuan dengan orang lain. Harus dilakukan, tetapi itu bukan hal yang penting. Kemudian yang terakhir, yang paling banyak dilakukan itu adalah tidak penting, tidak mendesak. Contohnya tadi yang disampaikan teman kita, Mimi, nonton drakor, scroll TikTok, itu tidak penting, tidak mendesak. Memang boleh-boleh saja melakukan itu, tapi kalau misalnya satu hari 24 jam, 20 jam itu scroll TikTok, apa yang didapat dari itu? Nah, kemudian yang disebutkan juga tadi teman kita Lala, hangout, kumpul-kumpul, mungkin dia sulit ya mengatakan tidak kepada temannya, makanya selalu melaksanakan tugas pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting terus tidak mendesak dia juga. Nah, jadi Ananda semua bisa terapkan time management ini. Jadi dalam satu hari misalnya, kalau sudah bangun sholat, bisa
dijadwalkan sudah, masukkan semua di sini kegiatannya dalam satu hari yang penting dan mendesak. Kemudian ini yang penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan ini nih bisa dijadikan semacam reward. Misalnya teman-teman atau Anda semua di sini sudah selesaikan semua kegiatannya yang penting dan mendesak. Nah, bisa di bagian tidak penting dan tidak mendesak ini sebagai rewardnya kalian, misalnya main HP itu tidak apa-apa, tapi jangan itu yang menguasai harinya Anda semua. Oke, sudah paham semua kan? Ini bisa kita terapkan setiap hari. Intinya sebelum memulai kegiatannya dalam satu hari, bisa list dulu kegiatan-kegiatannya yang dengan menggunakan tabel ini, time management ini. Oke, itu penjelasan dari Ibu ya. Mungkin saya kembalikan dulu lagi nih ke As'ad menjelaskan bagaimana dia implementasikan time management Hordi ini. Oke, silakan As'ad. Oke, baik Bu, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kan tadi Ibu Asi telah jelaskan mengenai time management Hordi ini. Dan setiap hari itu saya pasti list apa kegiatan saya yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting kemudian mendesak, tidak penting dan juga tidak mendesak. Tadi Bu Asi sudah jelaskan apa contoh-contohnya. Dan misal saya berikan contoh penting mendesak itu seperti ya mengerjakan tugas. Itu penting dan harus mendesak. Mendesak harus dikerjakan. Karena jika tidak, ini pasti akan berpengaruh pada prokrastinasi lagi ya. Kembali ke prokrastinasi teman-teman. Nah, kemudian berorganisasi. Kemudian ada tugas organisasi, kan kita sebagai ketua pasti adalah amanah, tanggung jawab akan diemban. Itu penting dan mendesak sekali. Nah, adapun penting tidak mendesak seperti yang dikatakan Ibu Asi itu misal olahraga. Kemudian bagaimana tidur itu juga penting, tapi tidak terlalu mendesak Ji. Mungkin tidur siang itu memang penting, tapi mungkin ada aktivitas tak bisa dikerjakan tapi tidak mendesak, gini dilakukan itu tidur siang. Nah, tidak penting, tidak mendesak, tidak penting kemudian mendesak. Nah, jadi cara saya mengatur itu, saya prioritaskan dulu penting dan mendesak. Misal selesai saya kerja tugas, baru saya kerjakan lagi penting mendesak, penting tidak mendesak. Kemudian selanjutnya tidak penting kemudian mendesak. Jadi saya atur ini, kalau sudah selesai penting mendesak, baru kita melangkah ke kegiatan yang penting tapi tidak mendesak Ji. Itu misal olahraga, mungkin bisa manfaatkan waktu setelah kerja tugas bisa olahraga. Nah, tidak penting mendesak itu seperti angkat telepon, meeting dan sebagainya, ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman sebenarnya tidak penting, tapi kadang ada waktunya itu mendesak itu pertemuan. Mungkin itu jadi ini skala prioritasnya tergantung bagaimana kita menilai itu kegiatan pentingkah, mendesakkah, tidak pentingkah dan sebagainya. Nah, kemudian tidak penting, tidak mendesak. Ya, cocok dikatakan seperti Ibu Asi, itu bisa dijadikan reward. Kalau kita sudah kerjakan ini semua, ya barulah kita melangkah ke ini yang 4 yang terakhir ini, itu tidak penting kemudian tidak mendesak. Mungkin teman-teman harus bisa manfaatkan waktunya, manajemen waktunya dengan baik, karena sesuaikan dengan teknik ini. Selesaikan dulu yang penting mendesak dan lanjut kepada beberapa kegiatan lainnya. Mungkin hanya itu Ibu Asi mengenai penjelasan saya mengatur waktu mengenai time management Hordi ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, nah bagaimana Anda semua? Sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, kalau Ananda nanti sudah berhasil implementasikan time management ini seperti As'ad ini, pasti bakalan bisa keluar dari prokrastinasinya itu. Nah, baik, karena sepertinya waktu juga sudah menunjukkan pukul berapa. Nah, Ibu akan bagi LKPD supaya teman-teman Ananda semua ini sudah berlatih mengatur time manajemennya. Mungkin bisa diisi ya. Oke, Bu. Coba tentukan misalnya dalam skala 1 hari ini mau kegiatannya apa saja. Oke, bagaimana Anda semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mungkin LKPD-nya bisa dikumpul. Nah, nanti LKPD-nya tabel time manajemennya bisa mungkin Ananda sudah terapkan ya. Oke. Baik, Ananda semua, karena berhubung semua tahapan dan kegiatan konseling kelompok kita telah kita laksanakan, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, perlu Ibu sampaikan bahwa kegiatan konseling kelompok ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Nanti akan ada kegiatan konseling kelompok berikutnya untuk kita evaluasi bagaimana perkembangan Ananda semua, apakah sudah ada perubahan prokrastinasinya. Nah, di situ juga Ibu akan mengamati perubahan-perubahan Ananda. Nanti Ibu akan amati ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan
konseling kelompok kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ibu saja ya yang pimpin, baik. Langsung saja berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih ya semuanya karena sudah menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri konseling kelompok ini. Karena ini sebenarnya untuk kepentingan dan kemajuan Ananda semua. Oke, baik. Terima kasih. Yang mungkin punya kegiatan lain setelah ini dipersilahkan. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya.